Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngasih kabar ikan-ikan yang ada di sini sama hewan-hewan lainnya juga yang udah aku tinggal selama 1 mingguan ya ke Bandung waktu itu. Nah, kira-kira gimana sih kabar ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya yang ada di sini? Nah, jadi mending kita langsung aja karena aku sempat khawatir guys. Udah aku tinggal 1 minggu. Nah, ini kita mulai dari yang sini dulu guys. Jadi guys, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu nih, ada seorang anak menangis minta ikan warna-warni buat tanknya. Wah, dikasih apa ya? Jadi ada seorang anak namanya itu Dava. Dia tuh natap kaca akuariumnya sambil meneteskan air mata. Ia sejak pagi minta dibeliin ikan warna-warni, tapi sama ibunya belum juga dibolehin. Nah, beberapa jam kemudian, akhirnya ibunya pun luluh dan membelikan ikan warna-warni tersebut. Terus senyuman di wajah Dava pun mulai tampak. Tapi ibunya nanya dulu ke Dava, "Nak, ikan warna-warni yang kamu maksud itu ikan apa?" Si Dava pun ternyata juga kebingungan gitu. Setelah nyari di internet, mereka pun nemu kalau tank supaya warna-warni bisa dikasih ikan pelangi, koki, koi, dan lain-lainnya. Mereka pun sampai melongo karena baru tahu loh. "Bu, aku pengen ikan koki aja deh, tapi ikan koki yang bener-bener bagus kalian." Ibunya pun awalnya bingung karena nggak tahu gitu harus beli di mana. Tiba-tiba ia ingat omongan tetangga kalau ikan koki berkualitas bisa didapetin dari Edquan Goldfish, ikan koki impor terbaik dari Thailand dan Cina. Akhirnya ibunya pun langsung bergegas membelikan si Dava ini 5 ekor ikan koki Ryukin Shorttail dan Lion Chu Singahead. Anaknya ini pun gembira. Buat kamu yang pengen cari ikan koki dengan kualitas terbaik, kamu bisa ke Quan Goldfish ya guys. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buat tank kamu jadi lebih warna-warni dengan ikan koki berkualitas terbaik. Oke, hanya di @Quan Goldfish. Ini bisa kamu lihat ya, white tanknya ini masih aman-aman aja tuh. Itu ikan Serpai tetra. Terus di sana itu ada ikan manfish ya. Bentar, mana tadi? Oh itu tuh guys. Dia ada di atas ya. Memang ikannya sih masih hidup guys. Cuman ya, ini kotor banget guys tuh. Coklat-coklat itu mungkin karena efek tanin dari kayu ini guys. Nah, mungkin nanti kita bakal kuras. Cuman nggak sekarang guys, karena airnya lagi mati ya. Jadi airnya nggak bisa nyala, jadi kita nggak bisa kuras-kuras guys ya. Kita cuma bisa ngasih kabar dulu, oke? Nah, kalau ini ikan Elephanus yang waktu itu aku boyong ya dari Laksana Aquarium tuh. Mereka sih masih hidup. Rencananya aku taruh di sini guys. Nah, jadi ini sekalian aku rombak ya, aku kasih background putih gitu supaya lebih kelihatan gitu. Karena kalau ini ya mantul-mantul gitu loh guys. Jadi mending sekalian kita rombak ya. Kita kasih background dan lain-lain. Ini juga kita rombak, kasih pasir supaya lebih bagus guys. Oke, ini sebenarnya udah ada tuh ikan Danio, terus Chinese Alga Eater supaya lebih bagus. Jadi kita kasih pasir nanti guys. Terus sebelahnya sini ini ada ikan Oscar ya kan, terus Palmas albino, terus ada juga peacock bass. Nah, ini mereka masih hidup meskipun waktu itu aku sempat khawatir ya karena filternya mati guys. Dan bisa kamu lihat sendiri ini mereka masih hidup ya, meskipun seminggu itu udah nggak dikasih makan guys. Aku khawatirnya sih mereka nggak mati guys, cuman mereka takutnya itu kayak ini gigit si ini ya kan, peacock bass gigit Oscar dan lain-lain. Nah untungnya mereka kalau dilihat-lihat tuh
nggak ada luka sama sekali guys. Nih, mulai dari palmasnya tuh kan, dari anatomi tubuhnya masih aman-aman aja. Nih, ini Oscarnya juga aman. Ini masih ada 5 ekor ya, berarti masih utuh. Nah, kalau kita pindah ke atas nih guys, tuh. Di situ ada ikan Channa Marulades Yellow Centarum. Jadi aku nggak bisa naik karena agak males guys naik tangganya. Tapi intinya mereka masih baik-baik aja tuh. Ada 1, 2, 3. Tadi aku hitung itu ada 8 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry 7 guys. Ada 7. Jadi itu oh bentar. Iya 7 guys. Ada 7. Itu memang jumlahnya, dan mereka itu nggak ada yang luka, nggak ada yang saling sikut-sikutan tuh. Ya paling mereka kalem-kalem gitu deh. Karena biasanya setahu aku kalau ikan Channa itu galak, dan apalagi nggak dikasih makan seminggu ya. Wah itu parah banget guys. Jadi kalau dilihat-lihat sih aku bersyukur banget ya, mereka nggak saling makan, nggak saling gigit ya. Bahkan mereka ya memang sih mereka kelaparan ya. Jadi nanti kita bakal kasih makan, nanti sekalian deh ya. Kita tengok-tengok dulu ikan-ikan yang ada di sini, oke? Kita lanjut. Nah ini ada Channa Andrau nih, coba tuh kan. Channa Andrau-nya masih baik-baik aja ya. Nah terus kita kesini ada si Channa Pulchra guys nih. Channa Pulchra-nya masih baik-baik aja tuh. Memang pasti dia lapar banget guys, karena udah seminggu gak dikasih makan. Nah ini guys yang paling aku khawatirin itu si Channa Asiatica dari Megantara Aquatic nih. Ini dia nih unik banget karena dia short body guys. Dan dia ini bisa kamu lihat ya masih hidup. Ya habis ini kita bakal kasih makan sih, karena ini udah kecil ya. Kalau kelaparan tuh pasti kasihan banget guys. Nah terus ini ada si Tik-Tik nih guys. Nih si Tik-Tik ini apa ya, kalau aku bilang sih tahan-tahan aja sih guys, karena dia ini Channa yang kuat banget ya. Tuh apalagi dia ini ukurannya udah segini lah, 15 sentian. Jadi nggak perlu khawatir. Tuh ya, cuman memang dia lapar banget sih. Nanti kita bakal kasih makan mungkin maggot ya dari Elbarka Feed. Tapi kita tengok nih, waduh apa ini guys? Cupangnya ya, waduh cupangnya mati guys nih. Waduh cupangnya mati guys nih. Waduh sayang banget ya, cupangnya harus mati. Sampai kempes kayak gini guys. Ya mau gimana lagi guys, namanya juga makhluk hidup ya. Awalnya sih aku juga sempat khawatir karena sebelumnya si cupang yang ada di sini itu kayak mocok terus gitu loh guys. Nah, tapi karena itu ya sudah, akhirnya aku biarin guys. Di bawahnya sini si Guppy ini masih hidup guys. Cuman betinanya mana ya guys? Betinanya nggak ada guys. Tiba-tiba hilang ya. Nah, ini kayaknya kotor banget. Paling nanti aku bersihin guys. Nah, sini si cupang HMDE-nya Half Moon Dumbo Ear. Ini masih hidup-hidup aja guys. Nah karena ini cupang yang bagus banget ya, waktu itu aku lelang ya, ikutan lelang dari Fish Kinian guys. Nah ini mending kita kuras ya nanti ya. Cuman karena airnya mati jadi kita belum bisa kuras sekarang guys. Sebelahnya ini nih, ini ada si Guppy Blonde Redless. Jadi ini ikan guppy yang beranak ya waktu itu ya. Nih ini anaknya masih hidup sih guys. Takutnya itu dimakan guys, tapi ini masih hidup-hidup aja. Dan ya aku sempat khawatir sih guys, karena ikan guppy apalagi masih kecil ya, kalau nggak dikasih makan seminggu, waduh takutnya mati guys. Cuman mungkin ini masih ketolong ya, karena ada kayak tanamannya gitu. Aku nggak tahu guys apakah dimakan atau enggak. Tuh dia masih hidup guys. Ini ada sekitar berapa ini, 5 atau 7 ekor lah. Nah terus bawahnya sini, waduh kok ini kotor banget guys. Ini masih hidup sih kayaknya ya. Ada 4 ekor mungkin ya. Ada 4 ekor ikan guppy sky blue ya, atau ikan guppy topaz. Ini masih hidup-hidup aja. Cuman ya gitu guys, ini kotor banget tuh, hitam-hitam ya. Paling nanti kita bakal kuras guys. Nah ini yang lebih parah guys. Nih ini sampai hijau kayak gini guys tuh. Gila, ini bahkan ada cacingnya guys tuh. Ada cacingnya. Paling nanti kita bakal kuras juga. Ini udah parah banget sih, ini hijau-hijau gini. Ini mungkin keseringan kena ini guys ya, lampu atau apa, jadinya kayak hijau-hijau gini guys. Tapi nggak tahu, itu tadi aku sempat lihat sih guys, masih ada ikan guppy-nya. Cuman memang karena airnya hijau jadi nggak terlalu kelihatan. Kita geser ke samping nih. Ini ada si Puff Puff. Jadi si Puff Puff ini Vaca pufferfish. Harusnya sih kuat guys tuh. Dia masih hidup dan tentram-tentram aja, karena waktu itu sempat aku kasih ini ya, keong Rapshorn. Jadi itu bisa jadi semacam stok makannya guys tuh. Ada kayak pecahan-pecahan keongnya ya. Jadi ini masih kuat-kuat aja, cuman harus segera dikasih makan lagi guys.
mungkin bakal kita kasih udang ya, karena kalau keong terus pasti bosen guys dia. Tuh, dia masih hidup-hidup aja, dan bahkan temennya ini si ikan Sumatera yang dulu itu apa ya, nggak sempet ditangkap guys, itu masih juga hidup ya. Jadi mungkin kita bakal kasih makan udang ya, cuman mungkin harus pesen dulu guys udangnya ya. Nah ini tuh, dia tuh masih apa ya, masih hidup dan nggak ada yang luka guys. Dan kalau dilihat itu kayaknya nggak ada lemes-lemesnya sama sekali guys ya, kayak ya ikan kayak Vaca pufferfish pada umumnya guys. Cuman mungkin karena udah seminggu gak makan dia lemes banget. Nah kemarin ada juga nih teman-teman yang minta, ini kayunya kayaknya di ini aja bang, disingkirin aja bang. Tapi kalau menurut aku guys, ini kayaknya berguna juga sih guys buat dia tempat sembunyi gitu. Jadi ini mending kayunya tetap kita taruh di sini tuh. Dia itu karena kadang-kadang suka sembunyi guys, daripada dia sembunyi di situ ya, di filter gitu, mending dia sembunyi di sini guys. Apalagi dia ini ada pasir-pasirnya, jadi si Vaca pufferfishnya pasti bakal suka banget. Ini dia guys, jadi ini si apa namanya, African lungfish. Nah ini si African lungfish ini ya aku kasihan sih, cuman kita lagi nggak ada tempat guys. Jadi karena aku nggak ada tempat kayak akuarium gitu, sementara aku taruh di sini. Dan lagi pula dia ini kuat ya, meskipun kalau dilihat sih memang nggak terlalu estetik ya, cuman ya ini satu-satunya guys, karena nggak ada tempat lagi. Nah karena ini ikan lungfish ya, jadi aku kayak bingung gitu loh guys, karena ikan lungfish itu nggak bisa digabung sama ikan-ikan lainnya guys, karena dia ini bakal galak ya, dan bahkan memakan tankmate lainnya. Jadi aku harus hati-hati dan apa ya, mending kita taruh di tank soliter gitu loh guys, jadi hanya dia yang ada di akuarium tersebut. Nah karena itulah guys, aku kayak bingung gitu taruh di mana gitu kan. Jadi mungkin sementara kita taruh di sini ya untuk beberapa waktu. Oke, kita tutup dulu. Nah ini guys, yang paling bikin aku heran ya, kalau kita lihat di tank Cana ini. Nah ini kalau kita lihat si Palmas apa namanya, Palmas ornanya ini masih baik-baik aja tuh. Dia lagi santuy dan memang sih masih hidup, karena berdasarkan pengalaman ya, Palmas orna ini bisa nggak makan bahkan 3 mingguan guys. Waktu itu ditinggal apa ya, pokoknya ditinggal gitu, dan dia masih kuat. Nah ini si Metip ya tuh, si Metip juga masih oke-oke aja tuh, meskipun ya pasti dia kelaparan sih, udah seminggu nggak makan ya. Nah ini ya guys, yang bikin kaget nih, jadi si Pulpul itu di sini, tapi si Canamaru tiba-tiba di sini guys, jadi kayak tukeran tempat gitu loh. Jadi bener bingung banget, kok bisa ya si Pulpul ke sini ya kan, pindah ke kanan, tapi yang awalnya si Canamaru itu ada di sini, itu tiba-tiba pindah ke sini guys. Aku bener-bener bingung banget. Dan gimana ya, apakah prosesnya kayak mereka tukeran tempat gitu ya, antara si Pulpul ke sini dulu baru si Canamaru ke sini, atau si Canamaru ke sini terus si Pulpul gerah gitu ya terus pindah ke sini. Nah aku nggak tahu nih kira-kira kayak gimana ya, tapi yang jelas kayaknya mereka udah nyaman kayak gini guys tuh. Si Pulpul udah nyaman di sini, terus si Canamaru, nah ini enaknya dikasih nama siapa guys? Mungkin kamu ada ide, tulis aja di kolom komentar ya. Dan ya semoga mereka ini nggak saling ini ya, nggak saling ngelukain, karena bisa jadi ini ada celah buat lompat guys tuh. Ada celah buat lompat gini, ya nggak langsung sih, tapi dia harus ngelewatin ininya dulu baru bisa kesini guys. Tapi namanya Cana, pasti apapun bisa ya. Jadi harapan aku sih mereka bisa ini ya, bisa akur, meskipun karena beberapa kali ya itu mereka tuh kayak kontak gitu, kontak satu sama lain dalam satu tank, dan kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak mereka tatap-tatapan doang gitu. Untungnya sih gitu ya, nggak sampai sikat-sikat sampai apa namanya, siripnya robek dan lain-lain lah. Ya intinya mereka ini masih baik-baik aja, cuma nanti kita harus segera kasih makan guys, karena mereka ini pasti kelaparan. Ya kalau ini tank si belut ya, jadi ini ada gurame sabah. Nah ini kemarin yang ada di apa, paludarium atau mega tanknya si Laksana Aquarium guys. Jadi ini gurame sabah, jadi ini gurame yang unik banget, ekornya merah-merah gitu. Nah ini ada ikan kaviat masih hidup juga. Terus ini Sinodontis. Nah cuman ya tumben-tumbenan sih, biasanya si Sinodontis ini dia kayak sembunyi-sembunyi gitu loh guys. Nah dia mungkin lagi semangat ya buat keliling-keliling gitu. Dan ada lagi itu tuh seperti biasa ya, kayak tiger moray eel ya tuh. Tiger eelnya mereka
kayak sembunyi di batu-batu gitu. Cuman ada satu lagi nih yang mocok tuh. Tapi nggak apa, namanya tiger eel ya. Dia kalau belut itu emang kayak suka sembunyi-sembunyi gitu guys, dan kadang mager gitu. Dia stay di satu tempat untuk ya sembunyi gitu kan. Nanti kalau makan dia baru keluar guys. Oke, nah di atasnya sini nih, ini ada si sebek. Nah si sebek ini aman-aman aja sih pastinya, karena dia ini udah gede ya. Apalagi dia ini termasuk jenis cana ya, jadi pasti kuat guys. Nah cuman dia pasti meskipun kuat pasti lapar banget tuh. Dia kayak udah bereaksi ya sama tangan aku. Dan ini si Gogo. Nah si Gogo ini karena arwana ya, arwana itu kalau nggak salah juga kuat guys, nggak makan semingguan ya, atau bahkan sebulan pun dia kuat gitu ya. Cuman karena kasihan lah ya, jadi nanti kita bakal kasih makan. Dan untungnya dia itu juga nggak apa-apa tuh. Mulai dari anatomi tubuhnya, dia nggak mungkin gigit ekor sendiri gitu kan. Takutnya biasanya kalau ada beberapa ikan yang kayak gigit tubuhnya sendiri guys kalau dia kelaparan. Nah untungnya si Gogo ini yang merupakan ikan arwana juga baik-baik aja guys tuh. Dari sumutnya, terus kayak dayungnya dan lain-lain itu masih sehat-sehat. Nanti kita bakal kasih maggot ya. Kita pindah ke belakang rumah guys tuh. Jadi situ ada kura-kura yuwonoi. Nah yang aku mau kasih kabarnya itu si ini guys, si ikan gapi AFR atau albino full red tuh. Jadi mereka masih baik-baik aja, meskipun tadi aku sempat lihat si kura-kura yuwonoi itu ada di sini guys. Nggak tahu dia yang manjat atau gimana, tapi kayaknya si albino full rednya tuh mereka masih baik-baik aja sih tuh. Ini mungkin jumlahnya ya sama sih, kurang lebih sama, dan nggak ada yang mati atau gimana-gimana. Jadi mereka ini masih aman-aman aja guys. Meskipun kayak apa sih namanya ini, tanaman airnya ya tuh, itu kayak berkurang banget guys. Jadi mungkin nanti aku ambil dari atas ya beberapa tanaman, karena tadi di atas aku sempat lihat juga itu tanamannya banyak banget guys. Jadi mending kita tanamannya taruh di sini sebagian supaya ya mereka ini nyaman juga guys, karena ikan gapi itu suka kayak tanaman gitu ya yang ada di atas gitu, kayak mungkin eceng gondok, terus frog pit dan lain-lain guys. Pokoknya tanaman mengapung ya, tanaman air yang mengapung itu mereka ini suka banget guys. Tuh mereka masih hidup aja. Dan di sana kamu bisa lihat sendiri ya, itu ikan gurame yang gede-gede. Cuman ya mereka pasti pemalu guys kalau kita datang ya. Cuman kalau aku lihat dari sini ya, dari kamar itu pasti ada guys biasanya tuh kan, tuh ada kayak gemericik air, itu si ikan guraminya guys. Atau kadang ada ikan koki juga tuh, kelihatan nggak guys? Tuh ada yang di bawah-bawah ya, tuh ada yang di bawah-bawah tuh, itu ikan gurame albino yang gede banget guys. Nah jadi mending kita pindah ke atas sana guys ya. Di atas sana itu tempat ikan cupang, terus ikan cana juga. Jadi mending kita ke atas, oke? 15 minutes later. Jadi di sana ya, di sana itu sebenarnya ada ikan moli. Cuman karena ini ada pembongkaran ya, renovasi buat si aviarinya. Jadi kita nggak bisa ke sana guys tuh. Jadi ini aviari yang masih ingat nggak? Yang aviari waktu itu aku tunjukin itu diubah ya, diubah konsepnya. Jadi mungkin tunggu aja. Pokoknya ini lagi dibangun gitulah tuh. Kan jadi masih agak berantakan tuh kan. Ada galon lah, ada ember lah dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa ke sana guys. Jadi mending kita lanjut ke yang tadi ya, aku bilang ya, ke lantai 2. Gila guys, panas banget tuh. Ini siang hari ya, jam 1-an gitu. Wah gila, ini sumpah panas banget. Jadi mungkin kita nggak lama-lama ya nih. Jadi ini kolam ikan cupangnya. Nah di sini ikan cupangnya memang ada yang beberapa berkurang drastis, karena waktu itu sempat hujan, ada beberapa yang lompat. Cuman ya memang gitu guys. Jadi ini ikan cupangnya ya aku agak sedih sih guys, karena sebagian besar itu matilah, lompat lah, kayak hilang sendirilah. Ada yang bilang waktu itu karena dimakan infusori ya, kayak, atau mungkin anakan capung gitu ya, aku nggak tahu. Pokoknya ada yang bilang gitu guys kemarin. Nah ya mungkin bener sih, karena ya lihat aja hilang gitu, dan nggak ada jasadnya waktu kita cari di sekitar sini guys. Nah terus di sini ini ada ikan moli guys ya, ikan gapi ya, ikan gapi black Moscow, sorry ya, ini ikan gapi black Moscow tuh. Mereka masih ada sih guys tuh, gerak-gerak itu ya. Jadi ikan gapi black Moscow salah satu ikan gapi yang gampang banget di breeding ya tuh. Kelihatan nggak tadi ya, kecil-kecil ya, gerak-gerak gitu.
Jadi ini bener-bener maintainnya low banget ya, seminimal banget. Jadi aku cuman kasih makan, terus sesekali kuras, dan kasih tanaman-tanaman gini udah cukup banget guys tuh ya, lucu-lucu. Dan kalau kita lihat di sebelahnya sini, wah ini guys, ini si Cana apa namanya, Cana Andrau ya. Aduh aku sampai lupa guys, karena jarang juga kesini guys, tapi tetap dirawat kok. Nah di sini ini ada Cana Andrau, kita cek ya apakah Cana Andrau-nya kabur, karena di sini kan ada pembangunan apa kayak renovasi gitu, takutnya kebuka gitu loh guys. Nah kita lihat, oh tuh masih ada guys tuh masih ada ya. Jadi Cana Andrau-nya masih hidup. Dan ini Cana Andrau-nya aku nggak tahu kenapa dia masih hidup di tempat kayak apa, panas banget, karena di sini benar-benar panas banget. Dan ya namanya di atap ya, jadi pasti langsung kena sinar matahari. Dan dia tuh karena setahu aku si Cana Andrau ini dia hidup di air yang bersuhu rendah atau air yang suhunya dingin lah istilahnya ya tuh. Jadi ya aku bener-bener kaget lah pokoknya tuh kan, dia masih baik-baik aja, meskipun ya pasti mungkin yang aku nggak tahu sih, buat kamu yang tahu Cana Andrau ini enaknya dikemanain. Kalau rencana aku sih mungkin ditaruh di dalam ya, karena kasihan juga sih guys kalau taruh di sini panas, terus waktu malamnya dingin, jadi kayak swingnya tuh terlalu drastis lah. Jadi mending kita untuk kuras terus pindah-pindah yang berhubungan dengan air ya, itu mungkin nanti aja guys. Kita cuma nunjukin dulu kabar ikan yang ada di sini, oke? Styrofoam yang itu nggak ada isinya ya, karena kalau kita buka-buka juga males guys, karena panas banget tuh. Jadi sumpah ini gila panas banget lah. Oke, kita mungkin cek di sini. Nah aku nggak tahu guys di sini masih ada nggak ya. Cuman seperti masih ada guys. Bentar, memang pasti nggak kelihatan sih guys, karena di sini selain apa namanya panas terik, dan ini tuh bentar mana ya. Dan hebatnya guys, dengan apa tanaman air kayak gini, airnya itu masih dingin guys, meskipun permukaannya nih kita lihat ya kayak anget gitu, tapi kalau kita pegang airnya itu masih anget guys. Nah mungkin kita langsung aja lihat sini ya. Nah ini Cana Bleheri. Cana Bleheri itu Cana dari India juga guys, dan setahu aku dia ini hidupnya di air yang bersuhu rendah tuh, dan dia masih kuat karena ini aku kasih apa namanya kayak tali rafia. Jadi ini sebagai pengganti tanaman ya, karena tanaman air kalau kita taruh sini pasti kayak layu gitu guys, karena aku tutup pakai ini ya, jadi cahayanya itu ketutupan. Nah makanya aku kasih tali rafia sebagai ya pemirip habitat aslinya, jadi nggak terlalu apa namanya nggak terlalu kosong-kosong banget lah, dia ada tempat sembunyi. Dan selain Cana Bleheri ya, sini ada lagi nih, ini Cana apa ini ya? Oh nggak ada ya, lupa deh, nggak ada guys, nggak ada. Yang ada itu ini ya, nih ini ikan cupang ya. Jadi ini ikan cupang tuh, ikan cupang satu ya, dia masih hidup tuh, ada nggak tuh kan warna-warna gitu. Jadi itu si ikan cupangnya, ikan cupang pokoknya multicolor lah. Kalau plakat dan lain-lain aku nggak begitu tahu. Nah kesini guys, jadi di sini ada ikan cupang. Nah ini ikan cupang tuh masih hidup sih, cuman kok nggak ada telur-telurnya guys tuh kan. Yang bikin heran sih itu guys, kayak nggak ada telurnya gitu. Apakah belum atau gimana? Sebenarnya mungkin ada, nggak tahu ya apakah itu telurnya atau bukan. Tapi mungkin ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi guys, karena ya itu tuh bisa kamu lihat sendiri ya, ikan cupangnya masih apa namanya ya, mungkin masih proses kawin sih guys. Dan udah kita tunggu 1 minggu pun belum ada perkembangan. Apakah mungkin karena aku tinggal nggak dikasih makan dan lain-lain? Tapi harusnya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Nah kalau menurut kamu gimana guys, ini enaknya diapain? Apakah diulang lagi prosesnya terus diapain gitu? Mungkin kamu bantu ya, terus di kolom komentar, karena aku bener-bener bingung banget guys kalau kayak breeding cupang kayak gini guys. Oke kita tutup lagi. Di sebelah sini ada ikan cupang lagi, ikan cana guys, ikan cana green maru. Nah cuman ini karena pakai daun ketapang ya dan kayu secang, jadi bener-bener gelap banget gak kelihatan. Tapi kayaknya waktu itu aku sempat lihat penampakannya dia, jadi dia itu artinya masih hidup guys. Dan di rumah aku sini ada satu spot baru. Nah ini dekatnya tandon gini. Nah ini mungkin ada space gini ya, ini mungkin sekitar 60 cm lah ya, 60 cm atau 90 cm yang bisa kita pakai untuk tempat apa namanya
cana atau apa gitu kan. Jadi nggak terlalu kena hujan gitu loh guys, nggak terlalu kena panas, sehingga cananya itu bisa berkembang lebih baik guys. Cuman memang sini nggak ada listrik sih, jadi karena nggak ada listrik ya mungkin ngurasnya agak sulit guys, atau mungkin pencahayaannya nggak seberapa kelihatan ya, karena ya itu tadi di sini listriknya nggak ada. Ya paling airnya pun ya air dari sana lagi guys tuh, karena pipanya tuh kesini ya, jadi nggak ada yang langsung ke sana. Karena gini guys, jadi tandon ini sebenarnya juga buat untuk ke sana tuh, jadi ke tempat apa cupang terus cana ya, jadi ke sana, jadi ke tempatnya Gapi dan lain-lain. Jadi bukan ke sini guys. Jadi mungkin kalau tambah sini itu ya bisa sih, dan bagus juga karena itu tadi nggak kena matahari dan lain-lain. Cuman ya itu guys, repot banget kalau harus narik air dari sana ya, kita tarik ke sini, nah itu pasti sulit banget ya. Cuman gimana ya, aduh aku bingung banget guys. Mulai dari yang ini dulu deh guys, karena ini komteng gitu ya, jadi mungkin agak rawan kalau kita telat ngasih makan. Oke, kita mulai kasih lewat sini dulu. Nah ini kita coba kasih ya, tuh pasti si gurame sabanya itu yang nyamperin duluan guys, tuh ya kan. Dan kalau dilihat sih memang mereka ini ikan yang rakus ya, tuh meskipun nggak terlalu ganas, karena memang mereka ini lebih ke makannya cacing darat terus udang kering ya. Kalau misalkan kita kasih makan ikan kecil sih mungkin nggak terlalu mau guys, jadi mereka ini lebih ke kayak gitu gitulah ya, ada udang dan lain-lain, cacing. Tapi kalau ikan atau jangkrik mereka itu nggak terlalu sulit. Nah mungkin ada saatnya kita nanti bakal ngasih cacing darah lagi guys, supaya si Sinodontis ini bisa makan, karena kasihan banget sih kalau misalkan si Sinodontis ini nggak makan guys. Tuh si tiger eel-nya juga masih santai, karena ya selama seminggu itu nggak dikasih makan ini guys, nggak dikasih makan apa namanya kayak cacing dan lain-lain guys. Jadi ya mungkin mereka nggak terbiasa ya. Jadi sini ada juga ikan nila kumpai, jadi dia masih hidup juga tuh, dia makanin. Tadi aku kira dia kan tadi mojok guys, jadi aku kira itu tadi dia kayak lemes atau bahkan mati guys. Tuh dia masih kuat meskipun tuh kayak ini guys, apa namanya, ekornya tuh kasihan banget sih guys, jadi kayak di dedel duel gitu. Jadi mungkin kita tambah lagi lah dikit. Nah tuh biar mereka makannya banyak juga, karena udah seminggu nggak makan pasti mereka lapar banget. Berikutnya guys, kita kasih makan si Canamarulides Yellow Centaurum. Nah ini mereka masih anakan dan tuh udah pada nungguin ya, jadi mending kita langsung aja tanpa banyak bacot, langsung kita kasih si maggot ini. Jadi ini maggot dari Elbar Cavite. Buat kamu yang mau maggot, jadi ini maggotnya nih. Ini maggot BSF kering dari Elbar Cavite. Buat kamu yang mau langsung aja ke @elbarcavite ya. Tuh mereka langsung makanin guys. Oke, kita kasih lagi ya. Ini mereka pasti kelaparan banget guys. Tuh langsung diserbu guys. Tuh. Jadi gimana ya, ini pakan yang salah satu pakan yang aku recommended banget, karena proteinnya tinggi. Tuh mereka langsung makan kan. Dan ya gitu guys, karena proteinnya tinggi, jadi ya bikin si Canamaru ini lebih kuat. Dan setahu aku karena ini proteinnya tinggi, itu cocok banget guys buat kamu yang pengen naikin bunga si Canamaru ini. Jadi Canamaru itu kalau pengen naikin bunga, kemarin udah ke Bandung kan. Nah itu waktu sharing-sharing itu mereka bilang kalau misalkan bunganya ini bisa dinaikkan ya, atau dikembangkan itu dengan cara diberi makan yang proteinnya tinggi guys tuh ya kan. Dan cuman memang harus dipisah sih guys sebaiknya, jadi nggak digabung kayak gini, karena pasti ngurangin mental dan lain-lain guys ya, karena keterbatasan tempat ya. Jadi sementara kita taruh di sini dulu guys. Tuh itu kayaknya ada yang bagus guys, bibit-bibit unggul ya. Tuh keren-keren sih. Mungkin nanti yang unggul-unggul yang bagus-bagus bakal kita ambil secara terpisah guys. Nah guys, abis itu kita kasih makan ke Cana limbata guys. Oke nih, kalau dilihat sih memang nggak terlalu kelihatan guys, tapi Cana limbatanya pasti masih hidup. Tadi aku sempat lihat guys, dia naik ke atas terus ke bawah lagi tuh. Kalau di kameranya emang nggak terlalu kelihatan guys, jadi mending kita tutup aja, biarin si Cana limbatanya ini makan sendiri guys, karena ini emang tempatnya ini benar-benar gelap banget. Karena aku kesulitan guys nyari tutup yang transparan supaya bisa dikasih lampu gitu guys. Sesuai janji aku guys, jadi kita bakal ngasih makan ini ya, para Cana gini. Nah cuman mungkin ngasihnya cepet aja guys, karena durasinya udah kayaknya lama banget ya. Nah ini kita mungkin kasih cepet aja. Kita coba kasih. Tuh langsung disamber guys.
Jadi ini cana-cana yang kelaparan ya. Tuh, kita lihat tuh langsung dimakan guys. Ini kita lihatnya dari atas ya, karena kalau dari bawah atau dari samping itu biasanya nggak terlalu kelihatan guys. Ini kita kasih lagi, tuh dimakan guys. Jadi dia ini pasti rakus banget karena udah seminggu nggak makan. Dan kayaknya dari anatomi tubuh lebih bagus ya. Tuh, dari apa namanya siripnya gitu-gitu ya. Kalau warnanya nggak tahu deh guys. Kalau menurut kamu gimana? Kalau warna sih menurut aku ya oke sih. Oke, kita kasih lagi guys. Langsung disambar guys. Ini pasti nggak bakal habis sih guys. Mungkin kita kasih 3 lagi lah ya. Oke, kita kasih 3 lagi. Tuh dimakan. Oke, dimakan guys. Oke, ini maklum ya kita kasihnya agak banyak karena pasti dia lapar banget guys. Oke, kita kasih itu. Dimakan lagi guys. Tuh dimakan-makan ya. Jadi cana pulkra ini salah satu yang kemarin dibilang itu cana yang paling gampang dipelihara guys. Apalagi buat pemula ya. Sangat direkomendasiin. Tuh. Dan cara makannya pun atraktif banget. Kita kasih ke si cana maru ini yang merupakan oleh-oleh dari Megantara Aquatic tuh. Oke, kayaknya dia udah siap. Kita coba kasih si cana apa namanya? Tuh, kayaknya dia udah mulai mau makan guys. Karena emang udah seminggu nggak makan sih, pasti dia udah lapar banget. Oke, mungkin kita tambah ya porsinya. Oke, mungkin kalau misalkan apa namanya cana maru pada umumnya kan digodain dulu tuh. Tuh. Kayaknya di samping ya si Metip udah nggak sabar. Mending kita langsung aja kasih guys. Oke, kita kasih. Tuh kita kasih tuh langsung disambar guys. Karena si Metip ini gila lah, kalau masalah makan dia rakus banget. Nah itu si mana si cana maru itu dia agak sulit mengenali guys, karena biasanya makannya itu mungkin disuapin ya, nggak langsung kelihatan. Oke, kita coba geser deh ini tempatnya tuh biar dia kelihatan guys. Oke, sambil kita nunggu si cana marunya makan, kita kasih si Metip juga guys. Oke, kita kasih tuh langsung dimakan. Gila, si Metip ini gercep banget guys. Mana dia? Coba kita kasih lagi ya guys. Oke tuh. Langsung gila, 2 maggot dimakan sekaligus guys. Kurang gila banget tuh. Kita coba kasih lagi guys. Kita godain dari atas. Langsung makan guys. Jadi memang baik cana pulkra atau si pulpul, terus si Metip yang merupakan cana asiatica red strip ya, red strip itu sama-sama rakus. Cuman si cana maru ini ya, yang Marulidis yellowcentarum itu nggak terlalu bentar, kayak habis gigit ya. Tuh hilang guys. Berarti barusan diomongin kalau dia itu nggak terlalu galak, malah dia unjuk gigi guys. Ternyata dia galak juga. Nah kalau si sebelahnya ini si palmas, ini rencana aku kasih makan udang sungai aja kali ya. Nah jadi aku bakal pesen udang sungai nanti di konten selanjutnya ya, sekalian konten apa namanya udang sungai buat si puff tuh. Dia udah sembunyi dan pasti dia lapar banget sih guys. Ini terakhir deh guys, jadi kita bakal ngasih makan segogo dan si sepik guys. Nah kita bakal kasih makan maggot aja ya, karena maggot ini praktis banget nih. Jadi kita tinggal kasih aja ke pertama ke siapa ya, ke sini dulu kali ya. Nih ini ada si sepik tuh, dia udah nungguin. Ngerinya sih kalau kita kasih makan dia bakal loncat gitu guys. Testing dulu deh guys. Oke, gila tuh. Dia benar-benar ngeri banget kalau dikasih makan ya. Makanya itu guys, kalau ngasih makan ke sepik itu nggak boleh pakai tangan langsung, karena dia ini bisa lompat bahkan gigit tangan kita guys. Tuh ngeri banget ya. Jadi ini cana Marulidis yellowcentarum dan gigitannya itu cukup kuat guys. Tuh. Oke, kita coba kasih makan lagi ya. Nih ini pakai maggot yang memang khusus buat naikin warna kuning ya, sama warna merah juga guys. Oke, kita kasih lagi. Kita kasih tuh sampai apa ya, airnya tuh gemerisik gitu guys, ciprat gitu, saking kuatnya gigitan dia guys. Ya udah guys, mungkin itu aja ya update ikan-ikan dan hewan-hewan yang ada di sini guys. Nah kalau menurut kamu gimana guys, enaknya nambah ikan atau pergi ke tempat mana lagi guys ya? Karena kemarin kebetulan ke Bandung, jadi sekalian mampir-mampir ke Bandung. Nah kalau tempat-tempat lainnya atau kota-kota lainnya enaknya kemana guys? Oke, jangan lupa kasih rekomendasi kamu di kolom komentar. Oke, yaudah mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya guys. Dah.